Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita tentang kenapa cinta saja tidak cukup, inilah rahasia hubungan dewasa. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hari itu hujan turun tanpa aba-aba, mengguyur halaman kampus dengan deras yang tiba-tiba. Gemma berlari kecil dari kantin menuju selasar perpustakaan, napasnya memburu, sepatu basah, dan rambutnya lepek. Dia tidak peduli, yang penting tidak terlambat ke kelas. Tapi saat ia tiba di depan pintu itu justru tertutup karena kelas dibatalkan. Di sana, berdiri seorang lelaki yang tampak sama kesal. Payungnya rusak, dan bajunya basah kuyup. Namanya Juna. Mereka saling pandang sebentar, lalu sama-sama tertawa, bukan karena lucu, tapi karena situasi yang begitu payah, dan entah kenapa terasa menyenangkan. Itu bukan pertama kalinya mereka bertemu, tapi entah kenapa hari itu seperti pertemuan pertama yang sebenarnya. Gemma duduk di bangku beton, Juna ikut duduk di ujung yang lain. Percakapan mereka dimulai dengan keluhan soal dosen yang hobi membatalkan kelas tiba-tiba, lalu merambat ke hal-hal yang lebih personal. Tentang bagaimana Gemma ingin ke Eropa suatu hari nanti, dan Juna yang diam-diam ingin jadi penulis walau kuliah di teknik. Mereka berbagi mimpi di tengah hujan, seolah dunia di luar tidak penting lagi. Hujan turun terus, tapi tak ada dari mereka yang ingin pulang lebih dulu. Sejak hari itu, mereka tak pernah benar-benar jauh. Juna mulai muncul di tempat-tempat Gemma biasa duduk. Gemma mulai menunggu pesan Juna setiap malam. Tidak ada pengakuan cinta yang eksplisit, tidak ada janji-janji bombastis, hanya perhatian kecil yang tumbuh perlahan. Seperti ketika Juna diam-diam membawa teh hangat karena tahu Gemma sedang pilek. Atau Gemma yang menulis ulang catatan kuliah Juna karena tahu tulisan tangan lelaki itu kacau balau. Tak ada, aku cinta kamu, tapi dunia mereka terasa penuh oleh hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mulai saling menggenggam tangan di bioskop, berjalan lebih pelan di taman kampus agar waktu bersama terasa lebih panjang. Ketika Gemma menangis karena kabar ibunya sakit di kampung, Juna diam-diam menunggui di depan kosnya sambil membawa sup panas dan jaket tebal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Gemma bersandar di bahunya dan berkata lirih, "Aku nggak tahu gimana rasanya jatuh cinta, sampai aku ketemu kamu." Juna tak menjawab, ia hanya menggenggam tangan Gemma lebih erat, seolah ingin berkata, "Aku juga." Segalanya terasa seperti lagu cinta yang berjalan mulus, bahkan terlalu mulus. Mereka berpikir, ini pasti cinta yang ditulis takdir. Selama kita saling sayang, gak akan ada yang bisa hancurin kita, kata Juna suatu malam. Gemma mengangguk dengan mata berbinar, yakin cinta mereka takkan pernah pudar. Mereka menertawakan pasangan lain yang putus hanya karena beda prinsip atau kesibukan. Mereka merasa kebal, merasa tak akan pernah jadi seperti itu. Mereka percaya bahwa cinta, hanya cinta, cukup untuk membuat mereka tetap bersama. Tapi mereka lupa, cinta yang belum diuji waktu, belum diuji kenyataan, sering kali terlalu percaya diri. Mereka belum tahu bahwa badai bisa datang tanpa aba-aba, dan bahwa tidak semua cinta bisa bertahan hanya dengan rasa. Tapi pada saat itu, di masa itu, Juna dan Gemma masih terlalu tenggelam dalam hangatnya satu sama lain. Mereka belum tahu bahwa awal yang manis bukan jaminan akhir yang bahagia. Dan mereka belum siap menghadapi dunia yang tak selalu berpihak pada orang yang saling mencinta. Mereka tak sadar sejak kapan segalanya mulai berubah. Mungkin saat Juna diterima magang di firma arsitektur ternama dan mulai pulang larut malam. Atau mungkin saat Gemma sibuk dengan skripsi dan sering menolak ajakan Juna bertemu. Mereka masih saling mencintai, setidaknya begitu yang selalu mereka katakan. Tapi kata-kata mulai terasa hampa ketika malam-malam Gemma menangis sendiri di kamar karena Juna tidak membalas pesannya. "Maaf, ketiduran," kata Juna esoknya. Selalu begitu, dan Gemma selalu memaafkan, meski hatinya pelan-pelan merasa ditinggalkan. Suatu malam, Gemma memberanikan diri berkata bahwa ia merasa sendirian. Tapi Juna, lelah dan frustrasi, membalas dengan kalimat yang menyayat, "Aku juga capek, Gem."
Nggak semua harus soal perasaanmu terus. Jema diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa Juna bukan lagi tempat pulangnya, melainkan tembok yang tak bisa ia tembus. Ia tidur dengan mata bengkak malam itu, sementara Juna tak mengirim satu pesan pun. Esoknya mereka bertemu, tapi tak ada yang membahas luka semalam. Seperti biasa, mereka menyapu debu masalah dengan senyum palsu. Hari-hari berikutnya menjadi medan yang sunyi. Mereka masih bersama, tapi tak benar-benar hadir. Duduk berdua tanpa bicara, jalan berdua tanpa tawa. Jema mulai mencatat hal-hal kecil yang dulu membuatnya bahagia, suara tawa Juna, tangan hangatnya, cara Juna memandangnya seolah ia dunia. Tapi kini semua itu menghilang, digantikan ekspresi lelah, pesan singkat, dan janji-janji yang tak ditepati. Jema mulai bertanya-tanya, apakah cinta benar-benar cukup, jika hanya satu yang berjuang mempertahankannya. Sementara itu, Juna pun menyimpan perang dalam dirinya sendiri. Ia merasa gagal menyeimbangkan ambisi dan cinta, merasa ditekan untuk selalu jadi pria sempurna yang bisa hadir kapan saja. Tapi ia terlalu gengsi untuk jujur. Ia pikir, cinta yang kuat tak butuh penjelasan panjang. Ia salah, karena tanpa ia sadari, diamnya telah menjadi jarak. Dan jarak itulah yang perlahan mengikis semua hal indah yang dulu mereka rawat bersama. Dan pada akhirnya, tak ada ledakan, tak ada perpisahan yang dramatis. Hanya dua hati yang perlahan saling menjauh, masih menggenggam, tapi tak lagi merasa hangat. Cinta itu masih ada, masih tinggal di sudut-sudut kenangan dan senyum sisa. Tapi itu saja tidak cukup. Tidak cukup untuk memperbaiki yang telah retak. Tidak cukup untuk menyelamatkan hubungan yang pelan-pelan tenggelam dalam kesunyian. Jema duduk sendiri di kafe kecil tempat mereka dulu sering bertemu. Tangan kirinya memegang cangkir teh yang sudah dingin, sementara matanya kosong menatap keluar jendela. Ia sudah terlalu lelah menunggu pesan dari Juna yang dulu datang tiap pagi, bahkan sebelum matahari terbit. Kini, sudah 2 hari tak ada kabar. Dan anehnya, ia tidak marah. Ia hanya sedih, karena perlahan mulai mengerti, kadang, kehilangan tidak terjadi dalam sekejap, melainkan perlahan-lahan, dalam hening, dalam diam yang tak dijelaskan siapapun. Saat itu, sahabatnya, Rani, datang dan duduk di depannya. "Kamu masih sayang sama dia?" tanya Rani pelan. Jema mengangguk, nyaris tak terdengar. "Tapi kamu bahagia?" Kali ini, Jema tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir perlahan, bukan karena marah, tapi karena menyadari jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak. Cinta yang dulu membuatnya berbinar kini hanya membuatnya merasa kosong. Ia mencintai seseorang yang tak lagi hadir, dan lebih buruknya lagi, ia masih berusaha mengerti dan membenarkan semuanya. "Cinta itu penting," kata Rani, menggenggam tangan Jema. "Tapi kalau kamu satu-satunya yang terus berkorban, terus mengalah, terus bertahan, itu bukan cinta dewasa. Itu luka yang kamu rawat sendiri." Kata-kata itu menamparkan Jema lebih keras dari apapun. Selama ini, ia terlalu percaya bahwa cinta yang besar akan menang. Ia pikir, jika ia cukup sabar, semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi kenyataan perlahan membuka matanya, cinta yang tidak seimbang hanyalah rantai yang perlahan mencekik jiwa. Sore itu, Jema pulang dengan kepala berat dan dada sesak. Di kamarnya, ia membuka semua pesan-pesan lama dari Juna. Membaca ulang kata-kata manis yang dulu membuatnya merasa dicintai. Tapi di layar itu, tak ada satupun pesan baru. Hanya kenangan. Dan untuk pertama kalinya, Jema berkata pada dirinya sendiri, "Cinta tidak cukup kalau aku harus kehilangan diriku untuk mempertahankannya." Ia menangis malam itu, tapi tangisnya bukan lagi tangis menunggu, melainkan tangis melepaskan. Sementara itu, Juna duduk di kamarnya, menatap layar ponselnya yang kosong dari notifikasi. Ada rasa hampa yang ia tak bisa jelaskan. Ia tahu ia menyayangi Jema, tapi ia juga sadar bahwa ia terlalu sering pergi, terlalu sering diam, terlalu percaya bahwa cinta akan selalu mengerti tanpa harus diperjuangkan setiap hari. Dan saat ia sadar, mungkin cinta itu masih ada,
tapi Jema sudah mulai belajar bagaimana hidup tanpanya. Pagi itu, Juna berdiri di depan pintu kos Jema dengan tangan menggenggam segelas kopi dan sekotak roti keju favoritnya. Ia sudah berdiri selama 5 menit, ragu untuk mengetuk. Terakhir kali mereka bertemu, Jema hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku butuh waktu." Kalimat itu terasa seperti pisau yang halus tapi mematikan, tidak langsung menyayat, tapi menyusup ke dalam dada dan menetap sebagai sesak. Akhirnya, Juna mengetuk, dan saat pintu terbuka, Jema berdiri di baliknya, dengan mata yang sembab, tapi sorot yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mereka duduk berseberangan, dalam hening yang lama. Juna mencoba bicara, suaranya sedikit bergetar. "Aku tahu aku banyak salah, Jem. Aku pikir, selama aku sayang, kamu bakal ngerti. Tapi ternyata nggak sesederhana itu." "Iya." Jema menunduk, jemarinya menggenggam cangkir teh seperti berlindung dari kenyataan. "Aku juga salah, Jun. Aku terlalu bertahan, terlalu percaya cinta bisa menyembuhkan semuanya. Tapi kita malah saling melukai, tanpa sadar." Suara Jema pelan, tapi tajam, penuh kesadaran yang lahir dari luka-luka kecil yang tak pernah mereka rawat. Mereka akhirnya bicara, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memahami. Juna mengakui bahwa ia takut terlihat lemah, takut kehilangan arah jika terlalu banyak kompromi. Ia menyadari, selama ini ia mencintai Jema tapi tidak pernah belajar menjadi pasangan yang benar-benar hadir. Sementara Jema, dengan mata berkaca, mengaku bahwa ia terlalu sering diam, berpura-pura kuat, hanya karena takut jika ia menuntut, Juna akan pergi. "Kita sama-sama belum dewasa," ujar Jema lirih. "Kita cinta, tapi belum cukup bisa menjaga cinta itu." Hari itu menjadi titik balik. Bukan karena mereka menemukan solusi instan, tapi karena mereka mulai belajar memisahkan cinta dari keinginan memiliki. Mereka mulai mengerti bahwa hubungan dewasa bukan tentang siapa yang lebih cinta, tapi siapa yang lebih siap untuk berjuang bersama. Mereka tak saling berjanji akan berubah seketika. Tapi mereka sepakat untuk memberi ruang, bukan untuk pergi, tapi untuk tumbuh. Untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, sebelum mencoba lagi bersama. Dan saat Juna pamit pulang sore itu, ia tidak menggenggam tangan Jema. Ia hanya menatap mata perempuan itu dalam-dalam, dan berkata pelan, "Kalau kamu siap, dan aku juga sudah jadi aku yang lebih baik, aku akan datang lagi. Bukan sebagai beban, tapi sebagai pasangan." Jema mengangguk, bibirnya gemetar, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menangis karena takut kehilangan. Ia menangis karena untuk pertama kalinya, mereka mencintai bukan dengan gengsi, tapi dengan keberanian untuk melepaskan demi kebaikan bersama. Waktu berlalu, dan musim pun berganti. Jema kini sibuk bekerja di perpustakaan kecil di pinggiran kota, tempat ia merasa damai. Sesekali ia menulis catatan untuk dirinya sendiri, tentang hal-hal yang dulu ia pendam, luka-luka yang sempat ia rawat sendirian. Di sana, dalam kesendirian yang tidak lagi menyakitkan, ia belajar mengenal dirinya tanpa bayang-bayang siapapun. Ia tidak lagi menunggu pesan dari Juna setiap pagi. Tapi setiap kali ia melihat matahari terbit, ia masih teringat lelaki itu, bukan dengan tangis, tapi dengan senyum yang sudah tidak menggenggam harapan, melainkan kenangan yang telah diterima. Sementara itu, Juna menyelesaikan masa magangnya dan mulai menulis lagi di sela-sela proyek arsitekturnya. Ia belajar mendengar, belajar hadir, bukan sekadar ada. Ia tak lagi mencoba membuktikan apapun, kecuali menjadi lebih jujur pada perasaannya sendiri. Ia menulis tentang Jema, tentang tawa gadis itu yang pernah membuat dunia terasa ringan. Tapi ia juga menulis tentang kehilangan, tentang bagaimana cinta bisa tumbuh tapi tetap gagal, jika tak diiringi kedewasaan. Ia tidak menulis untuk kembali, ia menulis untuk mengerti. Dan itu membuatnya merasa lebih utuh dari sebelumnya. Suatu hari, mereka bertemu lagi, secara kebetulan, atau mungkin memang takdir yang diam-diam masih ingin memberi mereka ruang. Di sebuah pameran seni di kota kecil, Jema berdiri di depan lukisan berjudul, "Yang Kita Biarkan Pergi." Di sampingnya, berdiri Juna.
Mereka saling pandang, tak ada pelukan, tak ada air mata, hanya senyum yang dalam. "Kamu kelihatan tenang," kata Juna. "Dan kamu kelihatan dewasa," jawab Gemma pelan. Di antara mereka ada jarak, tapi bukan jarak yang menyakitkan. Jarak itu seperti halaman terakhir dari buku yang sudah selesai mereka baca, tidak perlu ditutup dengan marah, cukup dengan lega. Mereka duduk sebentar di luar galeri, di bawah langit senja. Kali ini, tidak ada pembicaraan tentang kembali. Hanya percakapan dua orang yang pernah saling mencintai, dan kini saling menghargai. Mereka sama-sama tahu, cinta saja tidak cukup. Cinta butuh keberanian untuk jujur, butuh ruang untuk tumbuh, dan butuh kerelaan untuk melepaskan jika itu yang terbaik. Dan cinta yang paling dewasa, terkadang justru bukan yang berakhir di pelaminan, tapi yang mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih utuh. Malam itu, mereka berpisah lagi. Tapi tidak seperti dulu, kali ini tanpa penyesalan. Gemma berjalan pulang dengan langkah ringan, sementara Juna menatap langit dan menarik napas dalam-dalam. Mereka mencintai satu sama lain dengan cara yang berbeda kini, bukan untuk memiliki, tapi untuk dikenang dengan utuh. Dan di sanalah rahasia hubungan dewasa tersimpan, bahwa cinta yang besar bukan tentang siapa yang bertahan sampai akhir, tapi tentang siapa yang berani jujur saat cinta tak lagi bisa menyelamatkan semuanya. 3 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir mereka di galeri seni. Hidup Gemma terasa jauh lebih tenang. Ia tak lagi terbangun karena mimpi buruk kehilangan atau kerinduan yang tak berbalas. Ia sudah bisa tersenyum tulus saat mengenang Juna, bukan karena cinta itu hilang, tapi karena ia tahu ia telah memberi segalanya. Namun suatu malam, saat ia menutup perpustakaan, ia menemukan sebuah buku terselip di meja baca. Di dalamnya, secarik kertas terlipat rapi bertuliskan tangannya yang amat dikenali, "Kadang, butuh kehilangan untuk mengerti cara mencintai yang sebenarnya." Detik itu, dunia yang tenang itu bergoyang kembali. Juna tak benar-benar pergi, ia hanya memberi jarak untuk tumbuh. Ia mengikuti dari jauh, melihat Gemma menulis artikel, membuka kelas baca kecil untuk anak-anak, dan hidup dengan versi dirinya yang baru. Tapi malam itu, setelah ratusan kali menahan diri, ia menaruh surat itu sebagai tanda, ia masih di sini, tapi tidak untuk menuntut. Hanya untuk mengungkapkan bahwa cintanya kini bukan lagi tentang memiliki, melainkan menghargai. Jika takdir memberi ruang sekali lagi, ia ingin hadir, bukan sebagai beban, tapi sebagai rekan sejiwa yang berjalan sejajar. Gemma membaca surat itu berulang kali. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, bukan luka, tapi harapan yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Tapi kali ini, ia tidak tergesa-gesa. Ia tahu, cinta yang tergesa bisa kembali membuat mereka jatuh di lubang yang sama. Jadi ia menulis balasan, "Aku tidak tahu kemana kita akan melangkah. Tapi kalau kamu benar-benar mau berjalan bersama, bukan sekadar berlari sendirian, aku akan buka pintu." Ia tidak menaruh harapan pada hasil, hanya pada proses. Karena ia tahu, hubungan dewasa tidak dibangun dari kerinduan semata, tapi dari keberanian menghadapi kenyataan, sepahit apapun. Mereka bertemu lagi di taman yang dulu mereka hindari karena terlalu banyak kenangan. Tapi kali ini, mereka duduk tanpa beban. Juna tak menggenggam tangan Gemma, dan Gemma tidak memaksakan kata-kata manis. Mereka hanya duduk, bercerita, dan tertawa. Masing-masing telah terluka, telah belajar, dan kini siap jika semesta masih mengizinkan mereka saling merawat. Tidak ada janji, tidak ada permintaan untuk kembali seperti dulu. Karena mereka tahu, cinta yang bertahan bukan yang memaksa kembali, tapi yang memilih tumbuh bersama, dengan pelan tapi pasti. Dan saat malam turun, mereka berjalan berdampingan menyusuri trotoar kota yang sepi. Tidak ada musik dramatis, tidak ada pelukan emosional. Hanya langkah-langkah kecil dua orang yang pernah patah, kini perlahan menyusun ulang makna cinta. Mungkin cinta saja tidak cukup, tapi saat cinta bertemu dengan kesadaran, keberanian, dan waktu yang tepat, ia akan punya peluang kedua. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menciptakan versi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dewasa.
Hari-hari berjalan perlahan setelah pertemuan itu. Juna dan Gemma mulai bertukar pesan lagi, tapi tidak setiap hari. Mereka masih memberi ruang, masih belajar membedakan antara kebutuhan untuk dekat dan keinginan untuk tergesa. Di satu sore yang gerimis, Gemma menulis di jurnalnya, "Kami tak lagi jatuh cinta seperti remaja. Kami menapak, hati-hati, seperti dua orang dewasa yang tahu bahwa cinta tanpa arah hanya akan menabrak tembok yang sama." Dan di tempat lain, Juna menatap ponselnya yang kosong dari notifikasi, lalu tersenyum kecil. Karena cinta sejati kadang bukan soal intensitas, tapi konsistensi. Namun proses tidak selalu mudah. Ada malam-malam ketika Gemma merindukan pelukan yang tak lagi otomatis ia dapatkan. Ada sore-sore ketika Juna ingin menelepon tapi menahan diri, takut terlihat lemah. Mereka sadar, cinta yang sedang mereka bangun kembali ini tidak dibungkus kemanisan seperti dulu. Kali ini, cinta hadir dalam bentuk mendengarkan tanpa menghakimi, hadir tanpa diminta, dan menerima bahwa mereka adalah dua manusia yang pernah saling melukai, dan masih memilih untuk melihat ke depan bersama. Suatu malam, Gemma mengundang Juna makan malam di rumahnya. Tidak ada lilin romantis atau musik pengiring. Hanya 2 piring nasi goreng dan tawa canggung yang perlahan mencairkan kekakuan. Di tengah obrolan ringan, Juna menatap Gemma dan berkata lirih, "Aku takut, Gem. Takut kita kembali dan gagal lagi." Gemma menggenggam tangan Juna, lembut tapi tegas. "Aku juga takut, tapi aku lebih takut kehilangan kesempatan untuk mencintaimu dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya." Kata-kata itu tidak menyelesaikan apapun, tapi memberi harapan. Dan kadang, harapan adalah nafas terakhir dari cinta yang ingin bertahan. Hubungan mereka bukan lagi tentang siapa yang lebih mencintai, siapa yang lebih memberi. Mereka mulai memahami bahwa hubungan yang sehat bukan tentang menyatu jadi satu, tapi tentang berjalan sejajar dengan luka yang diterima dan kekurangan yang dipeluk. Mereka belajar untuk tidak lari saat marah, tidak diam saat kecewa, dan tidak memaksa saat lelah. Mereka tahu, kedewasaan dalam hubungan bukan berarti tak pernah salah, tapi mampu memperbaiki tanpa harus selalu menyalahkan. Di akhir malam itu, saat Juna pamit, ia memeluk Gemma untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan pelukan kepemilikan, tapi pelukan pemahaman. Dan Gemma membalas pelukan itu dengan mata yang terpejam, seolah ingin menyerap detik itu ke dalam ingatan. Mungkin belum saatnya mereka sepenuhnya kembali. Tapi kini mereka tahu, jika cinta disertai kesabaran, keberanian, dan kemauan untuk bertumbuh, waktu pun akan berpihak pada mereka. Minggu berikutnya, Juna mengajak Gemma ke tempat yang dulu pernah mereka hindari, bukit kecil di pinggir kota, tempat mereka pernah bertengkar hebat di masa lalu. Tapi kali ini, mereka datang bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk menandai sesuatu yang baru. Di bawah langit jingga yang perlahan menggelap, Juna mengeluarkan sebuah buku kecil dari ranselnya, buku yang dulu sering ia isi dengan sketsa masa depan mereka. Ia menyerahkannya pada Gemma, dengan halaman terakhir masih kosong. "Aku ingin kita isi ini bersama. Tapi kalau kamu belum yakin, nggak apa-apa. Aku siap menunggu sampai kamu benar-benar siap," ucapnya, tanpa tekanan. Gemma menatap halaman kosong itu, lalu menatap Juna. Dalam matanya ada keraguan, tapi juga keberanian yang tak lagi rapuh. "Aku juga takut," katanya, "tapi aku juga tahu, jika aku terus menunggu waktu yang sempurna, kita mungkin akan kehilangan satu sama lain lagi. Dan kali ini, aku nggak mau kehilangan kamu." Ia menulis satu kalimat di halaman itu, "Mari kita tumbuh, pelan-pelan, tapi bersama." Juna tak berkata apa-apa, hanya memeluknya erat. Tidak ada janji besar, tidak ada pelaminan hari itu, tapi ada keputusan bersama yang lahir dari hati yang sudah banyak belajar. Beberapa bulan kemudian, mereka tidak berubah jadi pasangan yang sempurna. Mereka tetap bertengkar sesekali, tetap berbeda pendapat, tetap butuh ruang. Tapi bedanya, kini mereka punya kompas yang sama, saling menjaga, saling belajar. Mereka paham bahwa cinta sejati bukan soal momen bahagia terus-menerus,
tapi tentang bertahan dan memperbaiki, tentang memilih satu sama lain, bahkan di hari-hari paling sulit. Dan itulah rahasia hubungan dewasa, bukan sekadar mencintai, tapi memilih untuk terus mencintai, setiap hari. Cerita Juna dan Jema adalah cerita kita semua, tentang harapan, patah hati, kedewasaan, dan kesempatan kedua. Karena sejatinya, cinta tak akan pernah cukup jika tak diiringi kemauan untuk mengerti, menerima, dan bertumbuh. Tapi ketika cinta dan kedewasaan bersatu, hubungan tak hanya menjadi tempat pulang, melainkan rumah yang benar-benar hidup. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati kalian, menjadi pengingat bahwa cinta bukan sekadar perasaan, tapi perjuangan yang layak dijaga. Doaku untuk kalian semua, semoga kalian menemukan cinta yang bukan hanya besar, tapi juga dewasa. Cinta yang tidak membutakan, tapi menuntun. Cinta yang tidak mengekang, tapi menumbuhkan. Jangan lupa tinggalkan komentar jika cerita ini menyentuh kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang akan terus kami hadirkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.